Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin memulai saja ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Yang berbahagia hari ini ya, teman-teman mahasiswa, yaitu ada Mas Muhammad Rizal F dan Ya, Rian Munawar yang ya, akan melaksanakan seminar proposal di tanggal sekarang itu tanggal satu, berapa? 21, Oh, sudah 1 Maret ya? 21 Oh, dua Februari, puluh satu, Februari, 21 Januari, Februari. 21 Februari ya. Februari tahun Ya, 2026. nah, Dan insya Allah ini menjadi langkah awal untuk mas-mas semuanya, tentunya masih muda ya, ya. nggak tahu ini. Hmm. Langkah awal karena nanti ini menjadi langkah penting untuk teman-teman mahasiswa bisa menyelesaikan jenjang sarjana. Nah, Jadi nanti setelah ini teman-teman masih akan melaksanakan bimbingan dan menyelesaikan skripsi. ya, Gitu ya. betul. Bersyukur kehadirat Ilahi Robbi yang pasti datang memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga sahabatnya. Semoga kita nanti termasuk umatnya hingga hari akhir nanti. Eh, saya akan memulai untuk kegiatan ini dengan panel saja ya, teman-teman mahasiswa ya. Baik Mas Rian maupun satunya lagi Madriza, Pak. Mas Rizal. Ya, Ya, ada Mas Rizal dan ada Mas Rian. Silahkan ya, Pak. nanti bisa melakukan presentasinya. Eh, Kelihatannya siapa yang tadi hadir duluan? Pak Muhammad, Mas Muhammad. Oh, oke, Mas Rizal. Jadi kalau gitu, mumpung ini hanya 2 orang saya, Ya, jadi mungkin nanti presentasi dan tanya jawab yang akan saya lakukan ke Mas Rizal terlebih dahulu, baru nanti presentasi lagi yang akan dilakukan oleh Mas Rian. Seperti itu saja ya. ya, baik, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, waktu untuk presentasinya maksimal adalah 8 menit untuk masing-masing peserta. Sampaikan pokok-pokoknya saja, alasan pemilihan judulnya kenapa, lalu eh, Anda teori apa, terus apa yang akan dilakukan nanti jika judul ini disetujui, maksudnya penelitiannya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Silakan Pak. kepada Mas Rizal, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan Mas. Udah, Pak. Udah tampil. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak dosen pembimbing seminar proposal skripsi, Bapak Paridwa Fuad MPD, serta teman saya dari PJJPI yang sama-sama ikut pada kegiatan seminar proposal ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal F dengan NIM 228113009, mahasiswa Prodi PJJPAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Guru BTQ dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa di MA Najwa, Bandung Barat. Oke, lanjut masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini umumnya sudah kita wabarakatuh. pahami, yang mana untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Quran merupakan salah satu kompetensi dasar yang penting dalam pendidikan Islam. Hal ini menjadi tugas pokok bagi guru baca tulis Al-Quran atau guru BTQ. Namun dalam observasi awal yang saya lakukan melahirkan latar belakang masalah yang kedua yaitu terdapat kesenjangan
antara tujuan ideal pembelajaran BTQ dengan realitas kemampuan membaca siswa di lapangan. Sebagian siswa masih menghadapi kesulitan atau belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Kemudian sehingga dari kesenjangan tersebut masuk pada poin latar belakang yang ketiga, yaitu guru BTQ memiliki peran strategis dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif agar tujuan peningkatan kemampuan bahasa Al-Quran dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang diterapkan oleh guru BTQ di MA Najwa, Bandung Barat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut ke identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, saya mengidentifikasi beberapa masalah kunci di lapangan. Pertama, adanya keterbatasan waktu pembelajaran BTQ yang membuat guru harus efektif dan memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran siswa yang bervariasi sehingga membutuhkan strategi yang adaptif. Dan yang ketiga dan yang paling penting yaitu sebagian siswa belum tepat dalam melafalkan makhraj sesuai kaidah tajwid yang merupakan inti dari membaca Al-Quran yang benar. Kemudian lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang tadi, saya merumuskan dua masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana strategi guru BTQ dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Ini mencakup perencanaan, metode, evaluasi, dan yang digunakan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apa kendala dan upaya guru BTQ dalam pelaksanaannya. Ini bertujuan untuk melihat tantangan praktis dan solusi yang diupayakan oleh guru. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, eh, dua tujuan penelitiannya yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan strategi guru BTQ, serta ya tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis kendala dan upaya guru dalam pembelajaran BTQ di MA Najwa Bandung Barat. Oke, lanjut. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya terkait strategi pembelajaran BTQ. Selanjutnya, untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi guru BTQ dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara lebih efektif, serta sebagai masukan bagi madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran Al-Quran. Lanjut pada kajian pustaka. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang relevan, seperti penelitian dari Iskandar dan Sofia pada tahun 2025 yang berjudul Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Quran Siswa SMP Islam Ibnu Umar Ciputat Tangerang Selatan. Penelitiannya menjelaskan bahwa strategi guru berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran Al-Quran, meskipun fokus penelitiannya masih pada tahfiz. Kemudian penelitian dari Al-Farabi dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Problematika Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran di SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo. Penelitiannya tersebut menemukan bahwa variasi strategi dan metode guru berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa. Serta penelitian lain dari Aprilia 2023 yang berjudul Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Quran pada siswa SMP swasta PAB 2 Helvetia. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa peran guru sangat menentukan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran, meskipun masih ditemukan kendala pada aspek metode dan evaluasi. Kemudian penelitian terakhir dari Al-Ansori 2022 yang berjudul Implementasi Metode Talaki dalam Pembelajaran Tahfizul Quran.
Hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran Al-Quran dipengaruhi oleh perencanaan dan strategi pembelajaran guru yang sistematis. Nah, meskipun berbagai penelitian telah membahas pembelajaran Al-Quran dan peran guru, masih terdapat gap research atau celah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu belum terdapat kajian yang secara spesifik dan mendalam meneliti strategi guru BTQ dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa di jenjang madrasah aliyah dengan pendekatan kualitatif berbasis konteks lokal, khususnya di MA Najwa Bandung Barat. Fokus dan konteks inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan orisinal. Kemudian lanjut pada landasan teori. Penelitian ini menggunakan 4 landasan teori yang terdiri dari teori utama dan 3 teori pendukung. Untuk teori utama berkaitan dengan teori strategi pembelajaran oleh Josh and Well pada tahun 2009. Josh and Well menjelaskan bahwa pembelajaran akan efektif apabila guru menerapkan strategi yang terencana, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Teori ini akan menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana strategi guru BTQ dirancang dan diterapkan. Selanjutnya, teori pendukung. Teori pembelajaran Al-Quran oleh Ibnu Khaldun. Beliau menegaskan bahwa pembelajaran Al-Quran harus dilakukan secara bertahap dan berulang agar kemampuan membaca terbentuk secara kuat. Penjelasannya tersebut relevan untuk memahami strategi guru sebagai proses pembinaan berkelanjutan. Nah, selanjutnya teori kemampuan membaca oleh Sal 1983. Teorinya menjelaskan bahwa kemampuan membaca merupakan proses kompleks yang melibatkan pengenalan simbol, pelafalan bunyi, dan proses pemrosesan makna secara terpadu. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca Al-Quran sebagai keterampilan multidimensional yang yang menuntut ketepatan makhraj, penerapan tajwid, dan kelancaran bacaan. Kemudian terakhir, teori konstruktivisme sosial oleh Vygotsky 1978. Teori ini menjelaskan peran guru BTQ sebagai pembimbing dalam membantu siswa mengatasi kesulitan membaca Al-Quran melalui interaksi sosial dan bimbingan guru dalam zone of proximal development. Kemudian lanjut kepada kerangka berpikir. Secara ringkas, kerangka berpikir penelitian ini digambarkan dalam sebuah siklus. Permasalahan membaca Al-Quran siswa direspon melalui program BTQ Madrasah. Hal ini memicu perumusan strategi guru BTQ yang meliputi perencanaan, metode, dan evaluasi. Strategi ini kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran BTQ yang diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa dan mengurangi permasalahan yang ada. Kemudian lanjut metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan deskriptif. Fokusnya adalah pada strategi guru di konteks lokal. Kemudian untuk lokasi penelitiannya adalah di MA Najwa, Bandung Barat. Khususnya di Desa Sukamana, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kemudian sumber data terdiri dari data primer yaitu guru BTQ sebagai narasumber utama dan siswa sebagai narasumber pendukung serta data sekunder dari dokumen pembelajaran. Untuk pengumpulan datanya saya akan menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun waktu penelitian diagendakan selama 3 bulan atau lebih setelah seminar proposal ini. Kemudian lanjut simpulan dan saran. Terakhir simpulan dan saran. Sebagai simpulan, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam strategi guru baca tulis Al-Quran atau guru BTQ dan diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi, kendala, dan upaya guru BTQ sebagai dasar pengembangan pembelajaran Al-Quran yang lebih efektif dan kontekstual. Kemudian sebagai saran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru madrasah
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran BTQ serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji strategi pembelajaran Al-Quran pada konteks dan jenjang pendidikan yang berbeda. Akhir kata, saya berharap proposal ini dapat diterima dan saya mohon masukan serta kritik konstruktif dari Bapak dosen pembimbing demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal, terima kasih atas paparannya. Ya, Mungkin Pak. ini eh, saya hanya perlu konfirmasi ya terkait apa-apa yang harus dilaksanakan dari judul proposal yang diangkat, yaitu strategi guru PTQ bagi Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran Siswa siswa di MA, MNU. Nasrul, dan Barat, gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah penelitian ini akan dilaksanakan untuk seluruh guru dan peserta didik di Madrasah Aliyah Nasrul Bandung Barat? Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk gurunya terbatas hanya pada guru BTQ yang ada di MA Najwa. Kemudian untuk siswanya akan mengambil sampel dari setiap kelas, kelas kelas 10, 11, kemudian kelas 12. Dari tiap sampelnya itu yang akan saya ambil yaitu yang ketepatan bacaannya sudah lancar, kemudian sedang dan yang masih jauh dari kata lancar Oke, untuk berarti sampel. ini untuk tiga angkatan ya, Iya, iya, Pak. kelas satu, kelas 2, dan kelas 3. Itu Ya. sudah dimasukkan di dalam metode penelitian? Oh, untuk keterangan siswanya belum, Pak. Kebetulan belum. Belum ya. Iya, Nah, itu nanti bisa ditambahkan. Tapi di satu sisi, kelihatannya perlu memberikan penjelasan terkait berapa jumlah dan siswa yang akan diambil sebagai sampel pada kegiatan penelitian ini untuk bab 3 ini. iya, iya. Nah, karena menyerempet terkait apa itu sampel penelitian, nah itu kan diasumsikan ada permasalahan. Iya, iya, Pak. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizal bahwa permasalahannya itu saya lihat juga di bagian latar belakang itu hanya sekedar narasi kalau menurut saya ya Pak. Iya. Narasi. Narasi ini contoh misal eh, apa tadi itu permasalahannya yang dijelaskan di PowerPoint. Adanya kesenjangan, Pak. Nah, kesenjangan itu kan harus ada buktinya ya Pak. Iya, iya, iya. Oke, contoh semisal eh, menyebut bahwa janji pemerintah untuk memberikan 19 juta lapangan pekerjaan terpenuhi atau tidak. Nah, itu kan belum ada Ah, buktinya. iya, iya. Ya kan, buktinya apa? Semisal dari guru, apakah dari tahun pertama pemerintah di Presiden ke-8 ini, mulai dari bulan Maret, setelah dilantik itu sudah membuka berapa lapangan pekerjaan. Apakah totalnya sampai 19 juta atau tidak. Nah, ini kesenjangan ini kan harus ada angkanya, ukurannya kan Oh, itu iya. ya, Pak. Oh, iya, iya, baik, Pak. Nah, data itu dimasukkan ke dalam latar belakang, Pak Rizal. Oh, iya, baik, Pak. Siap. Jadi gini, itu dalam kita sebagai pendidik itu kan harus ada ukuran objektifnya. Dari kelas yang sudah diajar, semisal saya, mahasiswa atau peserta didik saya itu berapa yang sudah memahami, berapa yang belum. Kan itu. Ukuran memahaminya apa? Kalau semisal saya mengajar terkait karakter, bahwa pada saat saya minta untuk para peserta didik itu untuk memulai kegiatan dengan diawali doa bersama, saya lihat karakternya. Dari apa? Dari contoh misal apakah dia berdoa secara sungguh-sungguh atau selelehan. Tahu selelehan Oh, nggak Pak? iya. Iya. Apa itu? Sambil bermain, sambil buka handphone, dia Iya. nggak itu. Itu kan bisa dilihat dari karakternya. Nanti kan saya ada catatannya. Dari Iya. 30 siswa, berapa orang kan seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kesenjangan ini tadi bisa digambarkan lebih banyak yang kena kesenjangan
apa tuh lebih banyak yang tidak baik baca tulis Al-Qur'annya atau lebih banyak yang baik itu Hmm. dengan Ya, ukuran ada datanya untuk ya. ditambahkan sebagai penguat di dalam latar belakang Oh sehingga iya itu ya, siap. sekaligus menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan di MUA Naswa Bandung Barat. Gitu ya Pak. Oke. Iya ya Nah, Pak. eh, penelitiannya kira-kira nanti akan melaksanakan eh, berapa bulan Pak ini Maksimal 3 bulan Pak kemungkinan. sampai penyusunan penyusunan. Nah, itu kan berarti kan intinya Mas Rizal juga menimbang-nimbang untuk kapan bisa waktu yudisium ya. Iya. Sudah dipertimbangkan belum? Untuk bisa yudisium dan untuk itu ya. Iya. Nah, saran saya, ini strateginya kan sudah dipilih atau belum? Strategi pembelajarannya untuk BTQ-nya. Sudah ditentukan atau belum? Belum Pak. Belum ya. Karena saya lihat di awal itu di latar belakang kan banyak strategi yang Iya. dituliskan. Ada palaki, ada apa. Nah, itu langsung mengerucut kepada salah satu strategi yang menurut Mas Rizal itu bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat, dengan hasil yang maksimal, kira-kira pakai strategi apa? Udah talaki ya. Itu ya, itu bebas. Yang penting Hmm. rasionalnya ada alasan akademisnya Iya kenapa iya Pak iya. memilih strategi talaki dibandingkan dengan strategi yang lain. Itu Iya langsung iya. satu aja Pak, ditaruh di bagian yang terbelakang dan alasannya apa? Perkuat kenapa harus memilih lakinya. Oh iya iya. Seperti itu. Nah, terus nanti kalau ini tujuannya kan untuk supaya Pak Rizal di satu sisi memberikan manfaat keilmuan untuk guru-guru bisa mendapatkan strategi BTQ yang bisa efektif untuk para peserta didik, tapi di satu Iya. sisi ini sebagai syarat untuk Pak Rizal selesai skripsi, Iya. gitu ya. Iya Nah, Pak. Pak Rizal juga harus mengingat-ingat kapan yudisium terakhir supaya Pak Rizal beasiswa kan? Iya beasiswa Pak. Ya, kapan waktunya supaya timeline itu jangan dihilangkan. Karena jangan Oh, sampai nanti lebih dari waktu itu. Karena pemahaman saya kemarin itu banyak mahasiswa yang tidak sadar mereka mendapatkan beasiswa dan dipikirnya cukup sampai yudisium padahal mereka harus daftar wisuda. oh iya iya Wisuda iya. kapan, yudisium kapan. Nah, terus setelah itu, maka dari itu saran saya ini Pak Rizal tidak perlu mengambil 3 angkatan. Kalau saya jadi Pak Rizal, Oke. cukup ambil 1 angkatan. Tapi Pak Rizal harus melihat secara objektif dari angkatan 1, 2, dan 3, kira-kira mana yang lebih banyak peserta didiknya itu memiliki permasalahan terkait BPK. Hmm. Maksudnya itu, ya. Kenapa seperti itu? Supaya nanti RPP-nya itu diselaraskan. Jadi nanti ada RPP-nya, Pak. Iya iya ada Betul dokumentasi. ya? Betul. Apa itu betul ada dokumentasinya, dokumen dalam bentuk dokumen RPP Iya. kan harus Iya. ada Iya. rencana pembelajarannya seperti apa untuk menggunakan strategi yang akan dipilih. Nah, kalau itu nanti dilakukan untuk sampai ke jenjang kelas 3 kan ada kesibukan tersendiri untuk mempersiapkan Iya lulusan. betul Pak. Nah, Betul. waktunya kan itu akhirnya tidak bisa sefleksibel angkatan kelas 1 dan kelas 2. Hmm. Atau kalau memang masih ingin itu, saran saya start kelas 1 sampai kelas 2, saran saya. Cuman kalau memang menurut saya paling memungkinkan adalah mengambil salah satu angkatan yang di mana angkatan itu dianggap yang paling bermasalah terkait baca tulis Al-Qur'annya, dibuat RPP-nya, lalu RPP itu menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang ada. Apa yang membedakan strategi yang apa itu Pak Rizal pakai untuk dapat memberikan dampak efektif terkait BTQ dengan yang tidak gitu. Nah, berarti perbaikannya untuk Mas Rizal adalah satu, perkuat permasalahan, berikan data ya yang perlu ada di bagian latar belakang terkait jumlah data mahasiswa yang masih mengalami permasalahan terkait baca tulis Al-Qur'an.
gitu ya. Iya, Pak. Jadi, karena itu nanti akan memperkuat posisi kenapa harus memilih lokasi MA Naswa Bandung Barat dibandingkan dengan sekolah lain. Karena saya belum melihat, jangan-jangan eh, memilih lokasi penelitian ini karena Pak Rizal kerja di sana. Ya, jangan-jangan seperti itu. Kan penelitian itu harus objektif ya. Iya, iya, Pak. Jelas. Boleh Pak Naswa memilih lokasi tersebut karena Pak Rizal kerja di situ, tapi alasan akademisnya apa? Apa keunikan dari MA Naswa Bandung Barat? Ataukah ada yang sudah berjalan strategi baik atau praktek baik yang ada di sana terkait BD? Kalau memang sudah ada praktek baik yang sudah berjalan dan itu berdampak, Bapak tidak perlu apa itu mengambil permasalahan BTQ, tetapi mengambil bagaimana hal baik atau praktek baik yang sudah dilaksanakan MA Naswa Bandung Barat dibandingkan dengan SMA lain. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi kalau di situ kan nanti yang dirubah kan hampir semuanya berarti ya. Iya, Pak. Kalau yang diambil hampir semua. Tapi ini untuk memperkuat posisi kenapa memilih lokasi MA Naswa Bandung Barat itu apa? Ya, karena harus ada permasalahan itu tadi. Berapa jumlah yang sudah diukur oleh Pak Riza, berapa yang kira-kira itu tulis Al-Qur'annya masih belum baik di antara tiga angkatan, baca Al-Qur'annya masih belum baik untuk tiga angkatan berapa. Itu ya Pak ya. Iya, Itu iya, yang Pak. pertama. Terus yang kedua, eh, terkait strateginya, silahkan ditentukan. Saran saya menyesuaikan dengan waktu yang Pak Rizal miliki untuk dapat diaplikasikan dalam penelitiannya Pak Rizal. Berapa kurun waktu yang bisa dimatangkan dalam beberapa bulan ini, gitu ya. Iya, Pak. Terus yang ketiga, di bagian metodologi penelitian disebutkan alasan pemilihan sampelnya, kan gitu. Dari tiga angkatan, kenapa hanya mengambil satu angkatan? Alasannya apa? Karena dianggap yang paling bermasalah, mungkin seperti itu. Di antara satu angkatan, misal ada 4 kelas, kenapa hanya mengambil satu kelas? Karena di antara satu kelas itu yang dianggap paling apa itu mahasiswanya jumlahnya di antara 4 kelas itu mungkin paling bermasalah atau apa? Itu kan semuanya apa itu tergantung alasan yang Pak Iya, Rizal berikan. Subjektif. Atau bisa mengambil 4 kelas, nanti misal berapa orang yang diambil sebagai sampel tiap-tiap kelasnya, itu silahkan. Karena itu menurut saya lebih memungkinkan untuk diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat-singkatnya. iya, iya. Itu yang paling itu. Itu ya, Pak Rizal ya. Iya, baik, Pak. Oke. Akhir Terima kalam, kasih. saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rizal ya. Silahkan itu diperbaiki. Kalau tidak salah waktunya 1 minggu untuk melakukan perbaikan. Dan setelah itu yang paling penting adalah komitmen Pak Rizal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Itu Iya, dari baik, saya Pak. ya, Mas ya. Iya, Pak. Terima kasih Ada banyak, hal Pak. yang ingin Jazakallah. dikonfirmasi sama-sama, sama-sama Pak Rizal. Tadi cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri untuk sesi Pak Rizal dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga kita berjumpa di momen yang lebih menyenangkan lagi. Rizal. Iya. Dan setelah ini Pak Rizal boleh leave room ya, tapi nanti tolong di screenshot terlebih dahulu. Hasil screenshotnya nanti tolong dikirimkan ke saya via WhatsApp ya Pak ya. Oh, iya, baik, Pak. Sembari saya nanti akan mengisi daftar hadirnya seperti itu. Itu Baik, dari Pak. saya akhiri untuk sesinya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lab guru Pak ya? Silakan. Jangan lupa di screenshot ya, dan jangan Iya, lupa untuk isi daftar hadir. iya, Pak. Waalaikumsalam. Ah, mohon ini saya belum bisa rekor, Pak. Mohon diizinkan dulu. Eh, Sok diizin